Indonesia memang terkenal dengan keanekaragaman sejarah dari berbagai daerah. Salah satunya mengenai sejarah pada Museum Angkringan yang ada di Kabupaten Klaten. Halo Sobat Journey, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Edwin Maulana. Nah, sekarang saya sedang berada di Desa Ngerangan, Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Di belakang saya ini adalah Monumen Angkringan yang berada di Desa Ngerangan. Dan setelah ini saya akan mengajak Sobat Journey ke Museum Angkringan yang tidak jauh dari sini. Penasaran? Yuk ikutin saya terus. Nah, sekarang saya sudah berada di Museum Angkringan yang berada di Desa Ngerangan. Di sini ada banyak sekali dokumentasi sejarah tentang angkringan, mulai dari foto-foto hingga peta persebaran angkringan yang ada di Pulau Jawa, seperti angkringan di Semarang, Jakarta, hingga Surabaya. Dan bahkan ada juga angkringan di luar negeri seperti yang ada di Plaza Theater, Tokyo Metropolitan. Dan di sini kita juga bisa melihat inovasi gerobak angkringan mulai dari yang dipikul hingga yang didorong. Setelah ini saya akan mengajak kalian untuk bertemu dengan salah satu pengelola museum yang ada di sini. Museum Angkringan pertama kali didirikan itu sekitar bulan April tahun 2021 dan inisiator pendirinya itu pertama dari Pak Gunadi selaku Bumdes Narangjaya, kemudian saya sendiri Sarono selaku Ketua RW, dan kemudian dari Bapak Warno Wagiman Warnoswito Ketua RT 03, kemudian dari mahasiswa Coklat UNS. Karena Mbah Karso meninggalkan tanah kelahirannya, pria yang semasa remajanya dipanggil Jukut ini berhasil mendongkrak taraf perekonomian dan kehidupan keluarganya. Penyebaran awal mula angkringan itu bermula dari beliau Simbah Karso Jukut. Dia adalah seorang warga sawit yang beliau itu memiliki 5 bersaudara. Dia merupakan putra sulung. Dan pada kondisi saat itu perekonomian lagi sulit dan Mbah Karso ini bertanggung jawab atas adik-adiknya gitu. Setelah itu Mbah Karso memiliki bertekad untuk pergi mencari ekonomi, yaitu pergi berjalan kaki dari sawit hingga Solo. Eksistensi angkringan tidak lepas dari perjuangan Mbah Karso menaklukkan keterpurukan nasib dan kemiskinan di kampung halamannya. Dan setelah angkringan di Solo semakin ramai, semakin berkembang, penjualnya tambah banyak, akhirnya ada yang berinisiatif untuk mengembangkan di kota lain seperti ke Yogyakarta. Nah, sampai sekarang ini di Jogja sudah berkembang sedemikian pesat dan berkembang terus sehingga Jogja juga sudah ramai. Nah, dari situ kemudian ada lagi yang mengembangkan lagi ke tempat-tempat yang lain, bahkan seluruh Indonesia, dan sekarang angkringan juga ada di luar negeri. Untuk perkembangan angkringan generasi sekarang, ya alhamdulillah untuk kalangan muda tidak memiliki istilah rasa malu untuk berjualan atau mengembangkan angkringan untuk jadikan mata pencaharian mereka, untuk memenuhi kehidupan ekonomi mereka. So, alhamdulillah ini suatu yang luar biasa. Terima kasih untuk generasi muda yang mau untuk mengembangkan angkringan ini. Di Jogja sendiri, angkringan Kopi Jos Likman disebut-sebut sebagai angkringan pertama yang berdiri di Yogyakarta. Sekarang, angkringan Kopi Jos Likman sudah diteruskan oleh Mbak Trinovita, yaitu generasi ketiga dari Mbah Pawiro. Yang pertama itu Wo Pairo, itu ayahnya Likman. Ayah pertama itu ayahnya Likman dulu itu, terus ayahnya Likman itu digantikan sama Likman.
Lekman itu kan nama panjangnya Giman Siswo Raharjo toh. Ya itu Pak De saya. Nah, lah terus ibuku emang sudah bilang sama kakak-kakakku itu, pokoknya warungnya diwariskan neng adimu gitu. Usaha angkringan ini juga bisa dikatakan sebagai usaha turun-temurun bagi keluarga Mbah Pak Wiro untuk menjaga atau melestarikan eksistensi angkringan Kopi Jos Likman sendiri. Nah, Sobat Jorne, sekarang saya sudah berada di angkringan Kopi Jos Likman yang sudah pindah dari utara stasiun ke selatan stasiun Tugu. Nah, sekarang angkringan Kopi Jos Likman ini sudah berpindah tangan ke generasi ketiga yang sekarang dijaga oleh Mbak Trinovita. Halo Mbak Tri. Iya, halo. Mau nanya-nanya dikit nih Iya. tentang angkringannya. Kenapa sih bisa dinamain Kopi Jos Likman? Itu loh Mas, kopinya, kopi dikasih bara itu kan bunyinya jes gitu toh. Tadi kamu dengerin enggak? Pokoknya bunyinya jes gitu, makanya terus dikasih nama Kopi Jos. Gitu. Nah, Sobat Jorne, perabotan dari setiap alat-alat angkringan itu biasanya mempunyai ciri khas masing-masing. Misalnya dari ceret yang besar ini, itu isinya air panas, dan ceret yang sedang seperti ini itu isinya air jahe. Nah, ceret yang ini biasanya itu isinya adalah teh, yang sudah diracik dengan teh hitam. Angkringan juga menjadi tempat pelarian dari berbagai golongan untuk melepas penat, dikarenakan harga menu yang diberikan cukup terjangkau dan cocok untuk semua golongan, mulai dari anak muda hingga orang tua. Pertama, angkringan tuh tempatnya enak, maksudnya suasananya kayak klasik gitu, kayak ya nggak terlalu klasik juga, cuma menengah. Terus harganya terjangkau, pilihannya banyak gitu. Nah, Sobat Jorne, kali ini saya sudah memesan beberapa makanan yang wajib Anda cicipi jika ke angkringan. Di antaranya itu ada nasi tongkol, nasi orek tempe, dan nasi teri. Nah, dari setiap menu nasi ini dipatok dengan harga 2.000-an. Dan untuk sate-sateannya sendiri ada bakso ikan, ada bakso seperti ini, dan ada juga sate keong. Ada usus juga dan sate puyuh seperti ini. Nah, untuk yang pertama saya pengen nyobain dari nasi tongkol dulu nih. Dari rasanya itu sendiri mempunyai ciri khas masing-masing dari sambalnya, yaitu yang cukup pedas tapi nagih. Selanjutnya saya pengen nyobain yang sate-sateannya. Sini saya mau nyobain sate keongnya dulu. Dari sate keongnya itu sendiri rasanya gurih dan agak sedikit pedas. Dampak dari eksistensi angkringan juga berpengaruh besar bagi roda ekonomi para pembuat menu angkringan. Salah satunya ialah Pak Catur Budi, yang sudah merintis usaha menu angkringan dari tahun 2010. Kalau untuk modal awalnya sekitar 500.000. Kalau untuk harian paling kita menghabiskan sekitar 300 sampai 250, 300-an. Sih yang saya dapat antara kisaran 150 sampai 200-an. Salah satu menu yang ia buat adalah sego kucing. Nasi bungkus berukuran kecil ini yang wajib ada di setiap angkringan. Pria yang akrab disapa dengan nama Pak Catur ini
biasanya membuat nasi belut dan nasi bandeng, dan dengan menu sate-satean lainnya. Untuk menu, untuk nasinya cuma 2 macam. Kalau untuk kayak sundukan kayak sate-satean itu ya cuma 1 2 sekitar 4 5-an. Biasanya, Pak Catur menjual nasi kucing perbungkus dengan harga Rp1.500 dan dijual oleh pedagang angkringan dengan harga Rp2.000. Pak Catur hanya bekerja sendiri mulai dari membeli bahan-bahan hingga proses akhir pembuatan setiap menu angkringan yang akan ia jual. Pria yang dulunya pekerja kantoran ini mengaku sangat terbantu dengan membuka usaha membuat menu angkringan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membiayai anak-anaknya. Waktu dulu saya kalau kerja untuk kantoran udah beberapa kali. Dan terakhir kena PHK. Dan saya kerja apa aja, kasar bahkan sampai ikut pengusaha soto sampai itu. Terus di situ saya bingung karena kan sudah nggak punya kerjaan, dan pekerjaan yang paling mudah dan tidak memerlukan modal pada saat itu memang angkringan, Mas. Sampai sekarang cukup, karena saya juga bisa, kan anak-anak saya ada di Tangerang ikut istri saya. Nah, setiap kadang anak saya minta, saya bisa. Dengan banyaknya pedagang angkringan, pembuat gerobak angkringan juga ikut merasakan dampak ekonomi karena eksistensi angkringan yang masih terjaga hingga saat ini. Salah satu pengrajin gerobak angkringan yang masih dibanjiri pesanan adalah Sigit. Pemuda berusia 24 tahun asal Dusun Kerikilan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten ini memulai usahanya sejak tahun 2017. Karena saya lihat itu peluang jadi pengusaha gerobak usaha itu sangat bagus ke depannya gitu loh. Untuk modal nggak terlalu banyak sih, Mas. Untuk modalnya awal itu sekiranya ya sekitar 30 jutaan itu udah jalan. Seiring perkembangan zaman, kini para penjual angkringan tidak lagi memakai gerobak yang dipikul. Dan biasanya, pemesan gerobak angkringan bisa mengcustom gerobak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Untuk proses pembuatannya, ini kan saya itu kan ada 3 tukang diproduksi. Nah, untuk 3 orang itu bisa menyelesaikan 1 unit gerobak itu dalam waktu 1 hari jadi. Jenis kayu ada 2 macam. Kami menggunakan yang bahan kayu jati sama mahoni. Dari membuka usaha membuat gerobak angkringan ini, Sigit sudah memperkerjakan 5 pegawai dari warga sekitar. Untuk saat ini karyawan ada 5. Diproduksi itu khusus yang membuat gerobak ada 3 orang, 1 finishing, dan yang 1 itu di pemasaran. Untuk omset sama ini kan beda ya. Jadi untuk hasil bersih itu beda, sudah terhitung dengan gaji karyawan. Jadi pendapatan 300.000 itu sudah bersih, sudah termasuk penggajian karyawan. Pelanggan dari usaha Sigit membuat gerobak angkringan ini datang dari bermacam-macam daerah, baik dari dalam Pulau Jawa hingga luar Jawa. Biasanya dalam waktu 1 minggu itu ya, pesanan itu rata-rata ya 6-7 lah. Nah, untuk pengirimannya kami menggunakan jasa truk ekspedisi untuk area Jabodetabek, dan untuk area Jawa Tengah sama Jawa Timur kami menggunakan pick up. Banyaknya minat masyarakat yang ingin membuka usaha angkringan membuat Sigit melihat peluang usaha dari menjual hingga menyewakan gerobak angkringan. Untuk sistem sewanya, modelnya setiap bulan itu jadi gerobak sudah komplit peralatan, terus untuk biaya sewanya itu 300.000 per bulan.
Untuk masalah keuntungan nggak terlalu banyak sih Mas. Paling ya 1 unit itu sekiranya sekitar untuk bersihnya ya paling 300-an lah. Angkringan banyak ditemui di setiap sudut-sudut kota Yogyakarta. Angkringan yang dulunya dianggap sebagai bisnis kuliner rakyat jelata, kini tidak lagi menjadi bisnis kecil. Kreativitas para pedagang angkringan membawa perubahan tersendiri, termasuk pada varian menu yang disajikan. Salah satu inovasi dari angkringan adalah wedangan kampung, yang berada di daerah Sleman, Jalan Kaliurang, Yogyakarta. Yang membedakan wedangan kampung dengan angkringan pada umumnya, yakni dari segi konsep tempat dan menu hidangan yang disajikan. Halo Sobat Journey, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata yang ada di Jalan Kaliurang. Nah, untuk teman-teman semua yang berada di sekitaran sini pasti tidak asing lagi kan dengan wisata yang bernama wedangan kampung. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal lebih dekat lagi wisata wedangan kampung yang memakai konsep angkringan modern bernuansa kafe. Wedangan kampung ini memiliki ruang makan yang luas yang terdiri dari 2 joglo besar. Di joglo pertama berfungsi sebagai tempat memilih menu prasmanan, dapur, sekaligus kasir. Sementara di joglo kedua dilengkapi dengan meja makan plus kursi klasik zaman dulu, dengan sederet hiasan dinding di beberapa sudut ruangan. Buka dari pukul 8 pagi sampai 9 malam, wedangan kampung banyak diminati kaum milenial. Tempatnya yang luas dan asri membuat pengunjung bisa menikmati menu makanan dengan cara yang berbeda. Nah, Sobat Journey, kali ini saya sudah bersama dengan pengunjung yang ada di sini, dengan Mbak siapa? Saya Hafizah. Kalau boleh tahu Mbak, Mbaknya udah kerja apa masih jadi mahasiswa? Saya masih mahasiswa tapi sambil kerja freelance gitu. Mbaknya kuliah di mana? Saya kuliah di dekat sini, UI. Oh iya. Terus kalau Mbaknya itu kalau datang ke sini tuh biasanya nongkrong atau buat nugas? Kadang kalau misalnya lagi banyak kerjaan gitu, pengen keluar ya ke sini buat nugas. Kadang kalau ada teman-teman juga nggak mau jauh-jauh ya ke sini, soalnya lumayan murah gitu. Terus kalau menurut Mbak itu harga menu-menu yang di sini tuh cocok nggak sih buat kantong mahasiswa sendiri? Menurut aku lumayan cocok kok, kayak minumannya juga masih ada di rata-rata kayak 10.000 gitu, terus makanannya juga masih ada yang 15.000, jadi lumayan worth it lah. Terus untuk suasana sendiri sini menurut Mbak gimana? Nyaman nggak? Enak kok, di sini tuh banyak pohon, jadi kayak kalau kita lagi penat-penat lihat laptop, jadi kita bisa lihat kayak hijau-hijau pemandangan dari pohonnya gitu. Oke, kalau gitu makasih ya Mbak atas wawancaranya. Iya. Silakan ya Mbak. Mbak, Iya. mau nanya dikit dulu boleh nggak? Oh iya. Ini kan di wedangan kampung ini biasanya menu apa aja sih yang biasanya dipesan Pak? Biasanya tuh prasmanan. Soalnya sini kan menunya prasmanan. Oh iya. Nasi rames sama lauknya biasanya nila mangut sama lele mangut. Biasanya. Terus kalau makanan atau minuman ciri khas dari wedangan kampung sendiri ada nggak? Minumnya wedangan kampung, kalau makanannya prasmanan. Kalau snacknya itu variasi sih Mas. Ya sih. Iya, tinggal ini ada menunya, ada pisang, tempe, tahu, bakwan, sama pisang bakar.
Nah Sobat Jurne, tadi saya sudah memesan beberapa makanan prasmanan yang ada di Wedangan Kampung. Tadi saya memesan mangut lele, ada pindang balado, dan tempe kering. Dan ada juga ini orek tempe. Nah, yang pertama-tama saya ingin mencoba mangut lelenya terlebih dahulu. Dari teksturnya tuh udah gurih, terus dengan ada kuah santannya juga cukup lezat, dan tempenya itu nggak terlalu nggak terlalu kering-kering banget. Jadi sangat cocok untuk kalian yang bosan dengan menu angkringan yang itu saja, bisa beralih ke menu angkringan modern seperti Wedangan Kampung ini. Nah, setelah mencoba makanan prasmanan tadi, kali ini saya akan mencicipi makanan ringan yang ada di sini. Dan ada juga nih menu favorit yang katanya yang ada di sini, yaitu Wedangan Kampung. Di sini Wedangan Kampung sendiri tuh terbuat dari ada jahe, cengkeh, serai, dan jeruk nipis. Dan ada gula batunya juga. Penasaran nih, saya mau cobain dulu. Rasanya cukup khas, rasa cengkehnya itu keras banget. Nah, biasanya orang-orang di sini minum Wedangan Kampung itu biasanya dengan pisang goreng dan tahu isi. Oke Sobat Jurne, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.